Universitas Islam Negeri Syibasya Jati Cina bersinergi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, bertemu kembali dengan saya Budi Manfaat. Satu-satunya nama Budi di Indonesia yang bermanfaat. Kali ini kita akan membahas dua istilah penting dalam statistika, yaitu analisis data eksploratif dan analisis statistik inferensia. Tenang, jangan takut dengan istilahnya dulu, kita buat santai dan mudah. Apa itu analisis data eksploratif? Analisis data eksploratif adalah tahap awal untuk mengenali dan memahami data apa adanya. Disebut juga analisis deskriptif. Tujuannya bukan untuk menyimpulkan apa-apa, tapi hanya untuk mendeskripsikan. Contohnya begini, kita punya data nilai ujian 30 mahasiswa. Dengan analisis data eksploratif, kita hanya bertanya berapa rata-ratanya, berapa nilai tertinggi, dan berapa nilai terendah, berapa banyak yang nilainya di atas 80, bagaimana sebaran datanya, apakah merata ataukah menumpuk di bawah. Analisis data eksploratif itu ibarat mengenali dulu data kita sebelum mengambil keputusan. Nah, selanjutnya, apa itu analisis statistik inferensia? Kalau analisis data eksploratif itu deskripsi apa adanya, analisis statistik inferensia itu langkah berikutnya, yaitu menguji dugaan. Analisis statistik inferensia disebut juga analisis konfirmatif. Artinya digunakan untuk menguji apakah suatu dugaan benar atau tidak. Struktur utama analisis statistik inferensia adalah penaksiran dan pengujian. Penaksiran atau estimation bertujuan untuk menaksir kondisi populasi berdasarkan sampel. Sementara pengujian hipotesis bertujuan untuk memutuskan apakah dugaan awal diterima atau tidak. Sekarang kita ambil contoh yang sangat sederhana. Misalkan kita punya data nilai ujian matematika dari dua kelas, kelas A dan kelas B. Dengan analisis data eksploratif, kita cukup melihat gambaran awalnya saja. Misalnya hasilnya seperti ini. Rata-rata nilai kelas A 75, sedangkan kelas B 78. Standar deviasi kelas A 10, sedangkan kelas B 5. Apa artinya? Secara deskriptif, kita bisa mengatakan, oh kelas B sedikit lebih tinggi rata-ratanya dan lebih stabil, sedangkan kelas A lebih beragam. Ada yang sangat tinggi dan ada yang rendah. Tapi apakah perbedaan ini benar-benar berarti? Apakah selisih 3 poin antara 75 dan 78 itu kebetulan saja atau memang betul-betul berbeda secara nyata? Nah, disinilah analisis statistik inferensia mulai bekerja. Kita ajukan pertanyaan yang lebih tegas. Apakah perbedaan nilai rata-rata kedua kelas ini signifikan? Untuk menjawabnya, kita tidak cukup menebak-nebak. Kita harus menguji secara statistik. Misalnya menggunakan uji T2 sampel. Baru setelah diuji, kita bisa memutuskan apakah perbedaannya signifikan ataukah tidak. Nah, sahabat pembelajar semuanya, analisis data eksploratif dan analisis statistik inferensia bukan dua hal yang harus Anda pilih salah satunya. Justru keduanya saling melengkapi. Analisis data eksploratif itu adalah analisis pendahuluannya untuk mengenali data. Sedangkan analisis statistik inferensia itu adalah analisis lanjutannya untuk membuat keputusan berdasarkan data. Dalam video ini kita baru membahas gambaran umumnya saja. Pada video-video berikutnya kita akan membahas analisis data eksploratif dan analisis statistik inferensia secara terpisah dan lebih mendalam. Nanti akan ada video khusus untuk analisis statistik deskriptif dalam bentuk angka-angka statistik, tabel-tabel statistik, dan grafik atau diagram statistik. Nanti juga akan ada video khusus yang terkait dengan analisis statistik inferensia, yaitu bagaimana pengujian hipotesis, untuk analisis perbandingan dua kelompok, untuk analisis perbandingan lebih dari dua kelompok, untuk analisis hubungan korelasional, dan untuk analisis hubungan kausalitas. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.